Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. So happy to see you guys here. Nah, siapa yang siap buat memuji Tuhan bersama-sama di minggu pertama September ceria ini? Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita. Come on! When faith is housing, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope is tossing, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating your promises to me. Whoa, there's no stopping what you have started until it is complete. Come on, can you share? When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Say, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. You feel it breaking out like
yang siap memuji katakan Yesus mulia. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sama sejak awal dan kini Engkau lapis segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Are you ready, Musicians? Go, sing it out. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Clap your hand. Clap your hand. Are you ready? Nggak dengar suaranya. Are you ready, musicians? Come on. Sama-sama kita nyanyikan. Come on. To God be the glory for the things He's done. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Nyatakan apa? Yesus mulia. Come on! Oh, 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 oh. Ya Allah kita, Yesus kita yang mulia, telah angkat kita dan pilih kita. So let's praise Him, come on!
Yesus Tuhan. Siap ngulangin lagu ini dari awal Magicians? Kita berdiri dengan apa? Dengan kuasa sebab roh yang dahsyat beserta kita, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ikutin bareng-bareng yuk. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam. Sekarang saatnya apa? Bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa? Yesuslah Tuhan. One more time. Sekarang saatnya bangkit. Bangkit nyatakan Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Magicians God. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param pararam. Thank you Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur kami bisa muji menyembah Engkau. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Dalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada
bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya
Take your time, kay Jesus. Take your time, guys. Take your time. This is your personal moment with God. This is your personal moment with God. Take your time. Take your time. Suci. Hanya Engkau yang ada, hanya di dalam-Mu Tuhan. Yes. Hanya Engkau, Raja dan Juru Selamatku. Hanya Engkau Tuhan, alasanku hidup. Hanya Engkau Tuhan, alasanku hidup. Maka dari itu kan ku bangun hidupku di dalam tangan-Mu. Maka dari itu akan aku bangun hidupku dalam kebenaran, dalam pribadi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hidupku kan ku bangun. Yes. Hidupku kan ku bangun hanya di dalam-Mu. Bertatalah penuh Tuhan. Kami terima Roh-Mu yang hidup. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Let's declare this, Jesus. Let's declare this one. Oh. Let's declare this, Jesus. Yes. Oh. Mari kita sama-sama deklarasikan iman kita. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be
It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. I will never be shaken. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini, sore hari ini, kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah bersama satu keluarga di dalam KGC Surabaya. Kami bersyukur, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji Engkau, dan kami bisa meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah apapun keadaan kami pada hari ini, apapun keadaan pikiran kami, hati kami hari ini, kami percaya kami datang dengan motivasi yang sama untuk memuliakan nama-Mu dan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami datang hari ini, kami ingin membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa belajar lebih lagi. Dan kami percaya akan ada pertumbuhan di setiap hati kami. Amin. Kami berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami bisa mendengarkan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu bisa kami mengerti dan kami pahami, juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Yes. Dan kami juga berdoa untuk Pastor Rizky Setiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja melalui Pastor Rizky. Engkau sendiri yang menyatakan hadirat-Mu dan kebenaran firman-Mu melalui Pastor Rizky Setiawan. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa ya Bapa, inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai kami, memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan, Amin. Thank you tim Praise and Worship. Dan Shalom Kejisian. Shalom, gimana kabarnya? Bersama David di sini lagi setelah beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan mulai dengan memberikan persembahan. Sebentar lagi ada 2 persembahan, yaitu persembahan biasa yang akan kita berikan melalui kantong. Juga ada perpuluhan yang akan kita berikan melalui amplop yang akan ditaruh di wadah. Jadi nanti akan dibantu sama teman-teman Nasyir. Mungkin ada KGC yang belum dapat amplop bisa mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Nasyir. Dan tidak dari QR kecuali di belakang bangku. Jadi silakan teman-teman yang belum dapat amplop sekali lagi boleh angkat tangannya. Silakan teman-teman Nasyir. Oke. So, selamat memberikan persembahan KGC. Dan sambil memberikan persembahan, aku mau sedikit sharing atau mungkin membahas sermon minggu lalu yang disampaikan oleh koko kita yang hari ini sebagai drummer kita, Koko Ruben Apriliawan, a.k.a. Koben ya kan. Minggu lalu sebenarnya aku gak datang, aku gak mengikuti ibadah KGC secara onsite. Tapi aku bersyukur KGC Surabaya senantiasa memperlengkapi melalui IG Live, melalui Reels yang ada di Instagram. Sehingga aku tetap bisa mengerti sermon yang disampaikan oleh Koben. Dan selain itu, aku bersyukur juga punya keluarga di Komsel, salah satunya Cepir yang memberikan, yang men-sharingkan, tepuk tangan buat Cepir. Luar biasa, Cepir men-sharingkan apa yang didapat ke aku. Jadi aku bisa mengerti sermon yang disampaikan oleh Koben minggu lalu. Dan tentunya ini adalah salah satu ciri atau ya dari KGC Surabaya, yaitu sego. Kita sama-sama punya jiwa sego, yaitu sebar gospel. Dan jadi minggu lalu judul dari Koben adalah Nothing Without Love. Ya, Nothing Without Love. Dan yang bisa aku dapat dan aku mau sharingkan adalah semua yang kita lakukan sia-sia ketika kita tidak berlandaskan kasih. Semua yang kita lakukan akan berubah dan lari dari nilai-nilai kerajaan Allah ketika gagal meletakkan dasarnya sebagai kasih.
Contohnya, Koben kemarin ngasih contoh yang menurutku ini relate juga. Atau mungkin relate juga buat Kejisian yang mengalami ini sebagai anak gitu ya. Ketika kita bertemu orang di luar rumah, di kerjaan, di sekolah mungkin. Kita akan gampang untuk menyatakan kasih. Kita akan gampang untuk berdiskusi. Bahkan kita akan lebih gampang untuk menurunkan ego kita. Tapi ketika kita di dalam rumah, seringkali kita ketemu orang tua kita, ketika ada sedikit perselisihan dalam perdebatan yang harusnya menjadi satu diskusi untuk menurunkan egois masing-masing, tetapi ini menjadi satu perdebatan yang sedikit sama-sama menaikkan egois masing-masing itu. Dan kenapa menurutku relate? Ya memang yang contoh yang dikasih Koben ini pernah aku alami juga. Gitu. Dan salah satu alasannya mungkin karena perbedaan gap. Karena jarak yang jauh antara anak dan orang tua. Sehingga seringkali ada pandangan yang berbeda. Tetapi yang jadi poinnya adalah ketika kita gagal untuk menurunkan ego kita. Ketika kita bertemu di dalam satu diskusi sama orang tua, yang kita pilih, kita ingin memenangkan diri kita sendiri atau kita ingin menyatakan kasih untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Dan ini yang menjadi satu teguran juga, yang menjadi satu pemahaman baru. Meskipun aku gak datang, tapi aku bisa dapat dari KJC Surabaya. Ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, ketika kita berlandaskan kasih, semua akan seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan aku percaya ketika kita melakukan apapun dengan kasih, Tuhan turut bekerja dan menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. So, Kejisian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, selain menurut aku pribadi, kasih Tuhan gak hanya mengingatkan aku untuk bisa menurunkan egois dan menyatakan kasih ke sekitar. Tapi kasih Tuhan mengingatkan aku untuk tidak lupa baca ayat lagi. Jadi kita akan sama-sama berdiri. So, Kejisian, kita sama-sama berdiri dan kita akan baca ayat di Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kejisian, sama-sama kita siapkan hati kita. So please welcome Pastor Hizkia Setiawan. Haleluya. Thank you David. Thank you tim Praise and Worship. Luar biasa. Silakan duduk Kejisians. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat sore dan September Ceria ya. Saya belum tahu tuh lagu September Ceria itu gimana sih. September Ceria beneran belum tahu. Belum tahu. Belum tahu September Ceria. Oke. Ayat yang barusan kita sama-sama baca ini ya. Tadi ada dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14.
kurang lebih berarti 12 ayat. 12 ayat. Jika disimpulkan dari 12 ayat ini, itu cuma ada 2 ucapan syukur atas kehidupan jemaat Tuhan di Kolose dan juga pengharapan. Jadi harapannya Paulus buat jemaat di Kolose itu tertuang di dalam ayat ini, dalam satu perikop ini. Jadi sebenarnya ayat yang kita baca tadi itu tidak ada sebuah perintah. Tidak ada sebuah arahan, oh kamu mesti buat ini, kamu mesti lakukan ini, kamu mesti lakukan A, lakukan B, lakukan C. Gak ada tuh, gak ada perintah itu. Tetapi gini, yang akan sama-sama kita lakukan hari ini itu adalah mengkalibrasi kehidupan kita. Dari firman yang telah kita baca hari ini. Nah, apakah kehidupan kita, kalibrasi untuk apa sih? Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan Injil Kerajaan Allah atau tidak? Kejisians. Kalau Kejisians hadir di tempat ini, tidak akan jauh-jauh dari kata Injil pastinya. Dan yang kedua, tidak akan jauh-jauh dari kata kalibrasi. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk mendengar kata kalibrasi. Dan jangan pernah jemu-jemu juga untuk terus mengkalibrasi hati kita. Karena hati kita tuh rentan menceng. Sama-sama katakan menceng. Menceng. Rentan sekali mengsle gitu kan. Jadi sangat rentan sekali hati kita untuk berbelok dari kebenaran firman. Berbelok dari Injil. Maka dari itu jangan jemu-jemu untuk mengkalibrasi hati kita. Jangan jemu-jemu untuk mendengar, jangan jemu-jemu juga untuk melakukan. Kita harus terus rendah hati. Kita harus terus membuka hati kita sehingga Injil terus mengkalibrasi hati kita. Sehingga Injil terus meluruskan hati kita. Sehingga kita itu fit dengan Injil Kerajaan Surga. Nah, ini ya. Kalau KJC perhatikan, di tiap kali ibadah KJC Surabaya, Royal di tempat ini, itu selalu ada ayat Amsal 22 ayat 6. Ini dia ayatnya. Kita sama-sama baca ya, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, ini dia. Cara didik yang terbaik bukan hanya dengan memberikan arahan untuk melakukan aksi, namun dengan memberikan penjelasan tentang sebuah esensi. Karena mengerti esensi jauh lebih bermakna daripada melakukan aksi. Percuma kita melakukan aksi kalau kita nggak ngerti tentang esensinya. Suatu saat kita akan bosen. Suatu saat kita akan motong di tengah jalan. Suatu saat kita akan ngerasa bahwa capek lah, gue gak akan melakukan ini lagi. Karena apa? Kita tidak mengerti tentang esensi. Maka cara didik yang luar biasa, yang paling baik harus apa? Berfokus kepada kebenaran dan berfokus kepada esensi dari kebenaran itu. Itu yang akan membuat kita terus hidup di dalam kesukaan, dalam menghidupi kebenaran. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama menjadikan Injil. Injil itu kayak cermin. Bayangkan ada cermin, Injil itu kayak cermin dan kita selalu bercermin kepada Injil. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu yang kotor di pipi kita, kita bisa lihat dan kita bisa bersihin. Jika ada sesuatu yang masih kurang pas di baju kita, kita bisa kembalikan lagi. Sama halnya, jika ada sesuatu yang tidak pas dalam hati kita, jika ada sesuatu yang tercoreng dalam hati kita bisa sama-sama kembalikan kepada Injil. Bukan berporos kepada saya, bukan berporos kepada home pastor di tempat ini, Ko Andre, Kak Doni, dan Ko Ruben. Bukan berporos kepada mereka, karena kita sama-sama home pastor dan Kejisians sama-sama mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Tidak ada yang lebih baik. Saya pun perlu dikalibrasi hatiku. Ya, hatiku juga perlu dikalibrasi. Hatiku juga perlu diluruskan setiap saat. Karena setiap saat hatiku selalu miring. Hatiku selalu jauh dari kebenaran. Ini yang harus sama-sama kita lakukan. So, hari ini apakah kita sudah fit dengan Injil Kerajaan? Apakah gaya hidup kita serta tujuan hidup kita sudah sesuai dengan Injil Kerajaan? Ini yang sama-sama akan kita renungkan. Hari ini aku bagi dua poin sharingku. Yang pertama adalah gospel power, yang kedua adalah gospel engine. So, kita masuk ke poin yang pertama. Perhatikan ya, perhatikan dari ayat
yang ketiga sampai ke-8. Perhatikan ini. Jadi saya sudah kasih beberapa warna yang berbeda. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi ini adalah doa Paulus. Jadi waktu Paulus berdoa, itu Paulus tidak memikirkan sebuah pergumulan. Aduh, jemaat Kolose masih belum bisa bayar pay letter gitu, enggak gitu. Aduh, jemaat Kolose masih berjibaku dengan cari rumah, enggak kayak gitu. Masih berjibaku dengan skripsi, enggak. Tapi Paulus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukurnya karena apa? Karena ini, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini yang disyukuri oleh Paulus. Bahwa mereka memegang teguh, beriman secara teguh kepada Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentang kasih, bukan hanya beriman, tetapi kehidupan mereka teraplikasi keluar, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mengasihi antara orang-orang kudus, antara orang-orang percaya yang lain, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa mereka bisa berpegang teguh pada iman, pada Yesus Kristus dan saling mengasihi? Ini dia penyebabnya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi gini, mereka beriman teguh kepada Kristus dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain karena mereka memiliki pengharapan. Ya, pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Jadi gini, mereka melakukan perbuatan baik, mereka mengasihi satu dengan yang lain, mereka beriman kepada Yesus bukan untuk mendapatkan sorga, tetapi karena mereka sudah yakin mereka mendapatkan sorga, makanya mereka saling mengasihi satu sama lain. Berbeda ya. Jadi ini kehidupan Injil dan pengharapan tersebut itu nyata. Ya, tak ulangnya lagi ya. Tentang pengharapan itu di ayat yang kelima, 5b khususnya, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi pengharapan tersebut yang akhirnya berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan iman mereka, dalam kehidupan aplikasi kehidupan mereka sehari-hari saling mengasihi satu dengan yang lain, itu disebabkan karena ada Injil. Jadi Injil yang menumbuhkan pengharapan, Injil yang membuat iman mereka teguh, dan Injil yang membuat mereka bisa mengaplikasikan kasih antara satu dengan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa poros utamanya, penyebab utamanya jemaat di Kolose ini bisa bertumbuh dalam iman, bisa bertumbuh dalam kasih. Dan karena mereka memiliki sebuah pengharapan, itu karena mereka pertama kali mendengarkan Injil dalam kehidupan mereka. Ayo yang keenam selanjutnya, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. So, ini ya. Ini yang sama-sama kita sudah renungkan. Bahwa unsur utama jemaat di Kolose ini bertumbuh dengan luar biasa dalam iman, dalam aplikasi kasih, dan dalam pengharapan karena mereka mendengar Injil. Mereka mendengar Injil. Injil inilah yang menumbuhkan iman jemaat. Injil inilah yang mendorong dari dalam kehidupan mereka untuk menyatakan kasih. Dan Injil juga yang menumbuhkan serta mengokohkan pengharapan mereka di dalam kehidupan mereka ini. Gaya hidup mereka tidak dipengaruhi apa yang ada di luar. Tapi mereka dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam. Kayak gini, dalam pertemuan ibadah dan dalam setiap perkomsel kita, pertemuan ibadah di sini ya,
Di dalam mimbar ini selalu dinyatakan, kita selalu sampaikan, kita selalu bicarakan, kita selalu diskusikan tentang apa? Tentang Injil. Pertanyaan yang kita sama-sama renungkan hari ini. Apakah setiap langkah kehidupan kita, setiap buah pikir kita, setiap buah bibir kita, setiap keputusan yang kita ambil, dan setiap pelayanan yang kita kerjakan digerakkan oleh pemahaman Injil atau bukan? Kerinduan kami, home pastor di tempat ini, itu bukan hanya Kejisians tahu tentang Injil. Bukan hanya Kejisians membicarakan tentang Injil. Tetapi kita semua di tempat ini sama-sama dikuasai sepenuhnya oleh Injil. Jadi ngomong Injil itu kayak ngomong bahasa Inggris sudah fluent. Kayak orang benar-benar orang Inggris kalau ngomong bahasa Inggris. Sudah mereka mikirnya tuh bahasa Inggris sudah. Kalau kita kan kalau ngomong bahasa Inggris kita mikir dulu baru ngomong kan. Ya kan? Kalau ngomong mikir dulu baru ngomong. Tetapi kalau sudah fluent itu adalah dalam pikiran kita itu sudah kosakatanya sudah Inggris. Sudah keluarnya Inggris. Sama halnya dalam pikiran kita. Segala sesuatu yang kita hadapin itu berpusat kepada Injil. Dan ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Kita harus renungkan bersama. Apakah selama ini perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saya nggak tahu ada seberapa banyak yang baru pertama terima Tuhan Yesus mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Atau saudara Kejisian sudah Kristen dari lahir mungkin, dari sudah Kristen. Dari lahir gitu, sudah nangisnya sudah haleluya. Nangisnya sudah hosana gitu kan, glory, apapun lah. Langsung nyanyi lagu rohani lah. Nangis itu sudah langsung lagu rohani. Saya nggak tahu. Saudara sudah Kristen berapa lama. Tetapi apakah iman kita sama benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar? Apakah kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat, atau kita perlu juru selamat yang lain? Atau Tuhan Yesus harus plus perbuatan kita. Salib Kristus gak cukup buat kita. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan kita mengasihi, kita melayani satu dengan yang lain. Karena kita mengharapkan nantinya supaya kita bisa diselamatkan. Ini nabung ini adalah sebuah investasi dalam kehidupan. Supaya nantinya kita bisa tuai. Supaya kita bisa terima keselamatan. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan pengharapan kita akan kehidupan kita yang akan datang. Pengharapan kita selama yang akan di dunia ini. Kita masih bingung dengan segala hal. Kita masih khawatir dengan segala hal. Kita tidak bisa meletakkan kehidupan kita. Iman kita, percaya kita kepada Kristus. Jangan-jangan seperti itu. Nah, pertanyaan yang krusial dalam kehidupan kita hari ini adalah gini. Injil itu apa sih? Kenapa begitu penting diberitakan di tempat ini? Kenapa Injil menjadi dasar di dalam komunitas ini? Kenapa selalu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Injil itu harus diberitakan sih. Kita harus sego kemanapun kita pergi. Kita mesti sego. Sebarkan gospel dimanapun kita berada. Kenapa Injil itu begitu penting dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan yang paling mendasar dan paling krusial adalah gini. Apa itu Injil? Apa sih itu Injil? Jangan-jangan kita sudah lupa arti Injil yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan definisi dari Injil yang sesungguhnya. Gampang kok jawabannya, Injil itu kabar baik. Oh iya, kabar baik. Kabar baik tentang apa sih? Pertanyaan selanjutnya kan gitu. Kabar baik kok, Injil itu kabar baik. Ya kabar baik tentang apa? Kabar baik disebut kabar baik jika kita tahu kabar buruknya apa. Selama kita tidak tahu kabar buruknya seperti apa, kabar baik sebaik apapun itu tidak akan menjadi kabar baik buat kita. Yang rumahnya tinggal di Menganti pasti pernah merasakan ini. Di daerah Menganti. Di Menganti itu paling susah. Itu kalau berurusan dengan PDAM. PDAM-nya sering mati saudara. Tiba-tiba aja
ya sudah mati, jebret, baru pengumuman keluar. Dari jam sekian, padahal sudah mati dulu, tapi pengumumannya baru keluar, apa-apaan gitu kan. Itu tuh kalau sudah kayak gitu ya, sudah kayak gitu, itu kadang-kadang kalau sudah air mati, kan air yang ada di ember itu kan terbatas untuk kami berempat mandi kan. Jadi kadangkala saya itu pagi-pagi itu paling lancar pembuangannya. Lancar banget. Saya kalau pagi itu bisa 2-3 kali pembuangan, serius. Pembuangan bisa kadang-kadang sudah selesai gitu, lagi gitu. Sampai kadang-kadang geringging. Iya, keluar dari toilet itu tiarap sampai sampai geringging, saking lamanya. Itu pun 2-3 kali guys, itu pun 2-3 kali anyway. Nah, kalau sudah mati air kayak gitu, saya biasanya memilih untuk menahan hasrat tersebut itu sampai ke kantor. Bayangin, perjalanan dari Menganti sampai ke kantor, sampai ke mana pakai Tirtosari, itu berapa lama? Belum lagi jalanan Menganti yang begitu banyak geronjalan. Itu rasanya, lepaskan saya gitu. Serasa ada yang mau berontak gitu kan. Waduh, repot gitu. Jadi tiap kali lewat, bahaya banget gitu kan. Sampai kantor itu langsung, itulah namanya sukacita surga itu kan saya rasakan gitu kan. Penuh damai sejahtera, limpah itu nyata di kantor. Ketika saya sampai kantor, saya biasanya juga mandi di kantor. Nah selama saya mandi di kantor, setelah itu saya kerja, kayaknya per 1 jam atau per 2 jam saya selalu update sama istri saya. Ya apa, sudah nyala belum? Ya apa, sudah nyala belum? Ya apa, sudah nyala belum? Saya selalu tanya gitu. Kabar baiknya ketika istriku sudah bilang gini, sudah walaupun cuma di depan, di keran depan aja nyala, itu sudah kabar baik buat aku. Kenapa kabar air menyala itu adalah kabar baik buat aku? Karena aku tahu betapa sengsaranya tidak ada air. Karena aku tahu betapa sengsaranya harus menahan hasrat tersebut dari rumah ke kantor. Tahu rasanya. Tapi ketika kabar air, sudah ada. Air sudah mengalir. Hatiku jadi tenang. Itu kabar baik yang begitu menggembirakan dalam kehidupanku. Mungkin yang tinggal di daerah sini, apalagi Citraland, yang airnya diolah sendiri oleh perumahan Citraland, tidak pernah merasakan ini kan? Bagi kalian, air tidak mengalir, gue gak pernah ngerasain. Gak relate buat kalian kan? Bagi kalian yang tinggal di Citraland, di Royal dan daerah sekitarnya yang gak pernah berulusan dengan PDAM, kalian ngerasa bahwa kabar air mengalir itu bukan sebuah kabar baik. Kan enggak? Tapi bagi saya, air lancar itu adalah sebuah kabar yang baik. Let me tell you, kita semua memiliki sebuah kabar buruk. Kabar buruknya adalah setiap manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, kalau kita berdosa, yang kita hadapi adalah murka Allah. Loh, kok murka? Katanya Tuhan itu kasih. Bukankah kita sudah bulan lalu? Kohis ini gimana sih? Allah itu adalah kasih, Kohis. Kok Tuhan itu masa Tuhan kasih itu bisa murka? Kohis tidak pernah dengar quote-nya dari salah satu hamba Tuhan terkenal, Om Kris Manusama. Bahwa kalau Allah berhenti mengasihi, dia bukan lagi Allah. Jadi Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah membenci. Ya Allah adalah kasih, ya saya setuju. Tetapi kita harus melihat juga bahwa di satu sisi Allah itu adalah Allah yang adil. Kita suka kan dengan kasihnya Tuhan. Kalau kita hanya menerima kasihnya Tuhan saja, pribadi Tuhan yang penuh dengan kasih, is unfair. Kita hanya menerima Tuhan, ada apanya. Harusnya kita menerima Tuhan secara keutuhan. Dari kekudusannya, dari keadilannya, dari kemuliaannya, dan juga dari kasihnya kita harus terima. Kalau kita hanya, Tuhan itu mengasihi, mau menerima aku apa adanya. Kita kan suka bagian itu. Tapi kita nggak suka, kita jarang membahas betapa mulianya Tuhan dan kekudusannya nggak bisa dilanggar dalam kehidupan kita. Ini topik yang nggak famous, nggak terkenal. Dan jarang sekali gereja membahas soal ini. Akhirnya apa? Kita jadi orang Kristen,
yang asal-asalan hidup di dalam kecemaran. Kita melihat kekudusan Allah. Oh iya gak apa-apalah dilanggar. Wong kita ini kan manusia, selalu berlindung di sana kan. Datanglah sama Tuhan. Nanti Tuhan ampuni. No. Kabar buruknya, kita semua berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Artinya gak bisa diapa-apain lagi, sudah mati. Mati, gak bisa diapa-apain. Segala hal yang mati itu sudah gak bisa diapa-apain lagi. Pastor Yosia Yusuf pernah datang ke tempat kita dan waktu Komsel gathering di Royal, dia nyampein satu cerita di mana dia makan ayam KFC dan ayamnya itu sudah busuk. Ya kan? Saya teringat akhirnya tadi pagi khususnya, saya teringat ada satu kejadian dulu waktu saya SMP. Waktu saya SMP itu ada sepupuku dari sebelah mama itu tidur di rumah, tinggal di rumah. Nah, kami punya kebiasaan tiap pagi beli sarapan di samping rumah. Jadi kurang lebih ada beda 3 atau 4 rumah, itu ada warung di sana. Namanya warung lumayan. Wah ini humble sekali ya. Rasanya ya lumayan, harganya ya lumayan lah. Porsinya ya lumayan, lumayan semua. Mediocre banget ya. Ini anunya mediocre banget ya. Jadi warung lumayan. Aku ingat banget tuh, dulu nasi campur ya. Guys nasi campur nih, iwaku daging, kare daging. Itu 500 perak cuma. Oh itu tahun berapa ya? Ketahuan ya umurku berapa ya. 500, serius 500. Kadang-kadang 750 itu naik yang berikutnya itu 750. Terus jadi 1000, jadi 1500 anyway. Nah satu pagi, sepupuku ini beli nasi yang sama, berangkatnya kita sama. Dan begitu dibuka, kaget. Karena menu dari sepupuku itu ayam panggang. Gede banget ayamnya, paha atas. Habis ke gym lagi, ngepam gitu kan. Nih kayak sini. Malu sama Chandra aku flexing gini. Oke. Anyway, jadi aku iri dong. Kok enak lu dapat ayam gitu. Kok enak banget. Wow, iya gitu. Terus akhirnya dia makan kan, kita sama-sama makan. Dia makan begitu gigit gitu, keras gitu. Kok keras ya? Nah, terus kan biasa tahu ya, bayangin ya, paha atas. Biasanya itu kan buka kulitnya, terus ada lapisan dagingnya kan? Itu kan dibuka kan? Ingat ya, paha atas. Begitu dia buka kulitnya, terus buka dagingnya. Seng. Boom. Penuh belatung. Gemet gitu. Langsung sampai kursi itu sampai jatuh. Gila ini apaan segala macam. Ngeri banget. Aku lihat, aduh aku bersyukur menuku sama aja gitu kan. Ada penuh belatung dan segala macam. Coba, ayam sudah penuh belatung gitu. Apa yang bisa dibuat? Buang. Gak bisa dimakan kan? Ada yang mau diusahain? Kasih kecap ini bisa ini. Direbus bisa ini, direbus. Belatungnya eman-eman. Diingu nanti bisa jadi besar, siapa tahu jadi kupu-kupu. Ada yang gitu. Ada tuh, ini bisa nih, dimasuk no oven dan segala macam, diusahakan gitu. Ada. Yang harus kita lakukan adalah buang, musnahkan. Sama kayak kehidupan kita, hidup kita udah penuh belatung. Gak bisa ditolong. Pelayanan kita gak bisa nolong hidup kita yang penuh belatung. Kebaikan kita tidak bisa menolong hidup kita yang penuh belatung. Udah maut. Notok jedok. Gak ada putar balik lagi. Udah mati. Namanya sudah mati. Mau diusahakan gimana? Come on. Itu kondisi kita. Dan itu kabar buruknya. Harusnya kita mati. Tapi ini apa yang dikatakan oleh Injil. Ini yang dikatakan oleh Injil. Yang kita terima. Itu harusnya murka Allah. Tetapi Injil mengatakan gini. Kalau kita hanya melihat Tuhan dari sisi kasihnya saja. Tanpa kita bisa melihat Tuhan dari sisi kekudusannya. Kita akan kehilangan pribadi Tuhan yang secara utuh dan begitu indah dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat kasih Tuhan saja tanpa melihat kekudusannya. Kita akan kehilangan pribadi Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa. Dan ini yang terkenal, ayat ini yang terkenal. Pak Arifin tadi sempat singgung.
Saya nggak janjian sama Pak Arifin. Saya nggak diajak makan siang sama Pak Arifin. Diajak makan siang, Ding. Tapi nggak ngobrol soal ayat anyway. Yeah. Ini ayat yang sering kita tahu semuanya. Yohanes 13, saya bacain ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini ya, ini keindahan Injil. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk memberikan penghakiman, tetapi justru untuk menerima penghakiman. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk memberikan penghukuman, tetapi justru dia datang untuk menerima penghukuman. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk mengabaikan dosa kita, tetapi dia justru menyelesaikan dosa kita. Dosa yang berujung dengan maut yang harusnya kita terima. Itu tidak diabaikan, ya wes gak apa-apa. Itu tidak sama kayak kamu tiba-tiba jatuhin satu barang dan pecah dan bilang, orang-orang yang pemilik barang itu bilang, enggak apa-apa, enggak usah diganti. Enggak, Yesus yang gantikan. Yesus yang gantikan kehidupan kita yang seperti itu. Itu kabar buruknya. Kabar buruknya kita yang harusnya mati. Tapi kabar baiknya, itu tidak diabaikan. Karena kalau diabaikan, kita sedang melecehkan keadilan Tuhan. Salah mesti dihukum dong, ya kan? Tapi justru Tuhan menyatakan hal yang begitu indah dalam kehidupan kita. Oke, Ephesians. Saya suka sekali apa yang disampaikan oleh Timothy Keller. Dia ngomong seperti ini. Religious people find God useful, but gospel people find him beautiful. Kita bukan lagi datang kepada Tuhan karena Tuhan ada apanya. Kita bukan lagi datang kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhkan kebutuhan kita. Ya, dia memang Bapa kita. Ya, dia sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Ya, dia peduli dalam kehidupanmu. Tetapi ada hal yang jauh lebih besar yang harusnya kita renungkan setiap saat. Yang harusnya kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita yang seharusnya selalu kita bicarakan, selalu kita pikirkan, selalu kita sharingkan, selalu kita lakukan. Itu apa sih? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Itu yang harus kita lakukan. Hidup kita harus berporos kepada itu. Kadangkala kita gagal melihat Tuhan, keindahan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita. Yang kita inginkan hanya Tuhan memuaskan kehidupanku. Padahal yang paling memuaskan kehidupan kita. Ketika kita tahu betapa indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah berita Injil yang menjadi alasan, landasan, serta tujuan dari jemaat Kolose. Injil yang sama, yang kami beritakan setiap minggu, dan kita dengarkan setiap minggu, yang akan menjadi alasan, landasan, dan tujuan kehidupan kita, Ephesians. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka kita bisa beriman penuh pada Kristus, karena di dalam Dia ada keselamatan. Melalui Injil, kita tahu bahwa kita dikasihi dan kita juga dimampukan untuk saling mengasihi. Kita memperoleh pengharapan yang nyata akan kehidupan kita yang akan datang. Injil menjadi dasar kehidupan kita dan dasar pemberitaan kita. Kalau ini sudah benar-benar nyata dalam kehidupan kita, masa iya sih kita sudah makan makanan enak, murah, dan banyak. Anak kos banget. Anak kos mana suaranya? Enggak ada anak kos di sini. Enak, murah, banyak. Masa iya kita tidak sampaikan kepada orang lain? Masa iya kita tidak sampaikan kepada anak kos yang lain? Ingat minggu lalu, 2 minggu lalu, Andre ngomong seperti ini. Berkat yang terbaik yang kita terima dan bisa kita bagikan adalah kabar baik atau Injil. So, kita bukan hidup dengan mengetahui bahwa kita sudah ditebus. Tetapi kita terus menerus bertumbuh di dalam kebenaran Injil.
Keselamatan memang bukan kita yang mengusahakan guys. Tetapi menghidupi keselamatan itu harus terus-menerus kita yang usahakan. Injil bukan hanya memberitakan bahwa kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Tetapi Injil juga akan menuntun kita untuk hidup menjadi serupa seperti Kristus. Seberapa besar kita percaya pada Yesus? Apakah pemberitaan Injil ini hanya cuma sebatas kita jadi pengetahuan dan bukan pengalaman bersama Tuhan? Hari ini dalam proses kita mengkalibrasi hati kita. Kabar Injil ini dalam kehidupan kita. Yang dimana Injil sudah mengubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang harusnya mati. Benarkah kita benar-benar tahu bahwa kita adalah orang yang mati? Atau saudara berpikir bahwa aku gak pernah ngelakuin hal-hal yang buruk. Aku gak pernah pakai narkoba, aku gak pernah judi, aku gak pernah main perempuan, aku gak pernah melakukan dosa Kohis. Segala sesuatu dalam kehidupanku, aku lahir di keluarga yang baik-baik, terpandang, status sosial luar biasa. Well, aku harus bertobat dari mana? Apakah aku juga termasuk dalam kalangan orang yang mati itu? Aku gak pernah berbuat dosa. Hidupku lempeng-lempeng aja. Ingat, upah dosa adalah maut. Dosa itu bukan apa yang kita lakukan, bukan karena kita mencuri kita berdosa, tetapi karena ada dosa makanya kita mencuri. Kemana kita meletakkan kehidupan kita? Apakah kita meletakkan kehidupan kita pada kekuatan Injil atau kita meletakkan kehidupan kita kepada kekuatan kita sendiri? So hari ini guys, keselamatan yang Tuhan berikan itu 100% Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi menghidupi keselamatan tersebut, itu adalah tugas kita. Menghidupi keselamatan tersebut, menghidupi bagaimana Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sama-sama renungkan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? So, oleh sebab itu, Paulus meneruskan tulisannya dengan sebuah doa. Kita masuk ke poin yang kedua, Gospel Engine. Ini dia, ayat yang 9 sampai ayat yang ke-12. Aku mau minum tapi takut ini lagi, dingin. Takut saya. Oke, ayat yang 9 sampai 12 ngomong seperti ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, ini harapannya Paulus. Jadi sekali lagi ini bukan perintah tapi ini harapannya. Paulus berharap jemaat Kolose bisa bertumbuh di dalam karya keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan pada mereka. Jadi ini harapannya ya supaya jelas. Ada 5 harapannya Paulus. Yang pertama, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah sehingga layak dan berkenan di hadapan Allah. Tuh ya. Terus yang kedua adalah berbuah dalam pekerjaan baik. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dalam tekun dan sabar. Dan yang terakhir, dan untuk selalu hidup dalam pengucapan syukur. Nah, ini ya 5 hal ini. Coba sih kita cross check dalam kehidupan kita. Saat kita mengenal Injil, saat kekuatan Injil itu nyata dalam kehidupan kita, 5 hal ini kita alami dalam hidup kita atau enggak? Apakah kita mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah? Apakah kita berbuah dalam pekerjaan baik? Apakah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Apakah kita dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar? Dan untuk segala hidup dalam pengucapan syukur. Coba renungin. Ini checklistnya. Kayak sekarang kan checklist couple gitu kan. Ada checklist couple. Makan sama-sama atau apa. Ada kan? Tahu gak sih kalian checklist couple? Kayaknya gak tahu ya. Gak apa-apa kalau gak tahu guys. Gak apa-apa. Nah tapi yang saya mau sampaikan adalah ini kayak kita checklist gitu. Coba 5 hal ini ada gak sih dalam kehidupan kita?
Sekali lagi ya, ini bukan sebuah perintah. Tetapi ini adalah coba kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada enggak hal tersebut dalam kehidupan kita? Beberapa hari ini ya, hawannya itu gak enak. Bener gak sih? Kadang panas, pagi itu bisa dingin gitu kan. Pagi dingin, terus malam itu berangin banget dan segala macam. Itu akhirnya banyak sekali yang sakit akhirnya. Sakit tenggorokan, pilek, diare, ya kan? Diare dan banyak hal. Ada yang ngalamin kayak gitu? Gak enak banget nih, hawanya gak enak banget. Gini, hal yang paling mengkhawatirkan kalau hawanya gak enak itu kalau kita itu sudah punya anak. Aku ini sudah punya anak, 2 anak. Nah itu khawatir banget. Nah paling susah kalau anak-anakku ini sudah sakit. Kalau sakit biasanya mereka tuh lebih cranky, lebih rewel. Dikit-dikit nangis, enggak tahu maunya gimana, nangis lah pokoknya. Mereka enggak mau makan dan segala macam. Nah biasanya yang biasanya kami lakukan, kami kasih makan, kami kasih obat, suhu tubuhnya diperhatikan dan segala macam. Nah kalau sudah dikasih obat, kalau sudah kasih makan, dikasih istirahat yang cukup, penuh dan segala macam. Biasanya mulai muncul gejala-gejala untuk sembuh. Biasanya muncul gejala sembuh itu apa? Mereka mulai minta makan. Mereka bisa menyebutkan, Mami, Daddy pengen makan A. Mami, Daddy pengen makan B. Nah itu sudah, wah ini sudah mau sembuh nih. Karena apa? Selera makan sudah mulai balik. Mereka sudah yang awalnya kalau sakit itu mereka jadi diem, mereka mulai cerewet. Mulai aktif dan segala macam. Wah ini pasti mereka sudah mulai sembuh. Ya kan? Gejala-gejalanya tentang kesembuhan itu bisa terlihat. Nah sama halnya dengan 5 harapan Paulus ini. 5 harapan Paulus ini sebuah harapan. Jadi jangan dijadikan hal tersebut itu menjadi beban. Artinya gini, bukan tidak diusahakan dengan seksama ya. Maksud saya adalah mulailah untuk menikmati dan mulai merasakan perbedaan-perbedaan dalam hati kita. Terus kalibrasi hati kita dan mulai identifikasi apa yang berubah dalam kehidupan kita. Terus itu. Biasanya berawal dari gini. Firman Tuhan dibagikan, Injil diberitakan, awalnya sakit di sini. Duh, gak ngerti sih. Coba kalau koko, kakak ada di posisiku, kok gak ngerti sih. Masa aku mesti ngampuni? Masa aku mesti memberi? Masa aku harus terus melayani Tuhan sedangkan yang lain kayak gitu? Awalnya sakit. Tapi ketika obat Injil itu diteteskan dalam hati kita, Injil memiliki kekuatan, gospel power. Lama-kelamaan kita mulai ngerti, oh iya ya, kalau aku tidak mengampuni, apa bedanya aku sama orang lain? Karena apa? Aku sudah menerima pengampunan dari Allah Bapa. Aku yang tidak layak, dilayakkan untuk melayani. Masa aku berhenti melayani gara-gara aku tidak cocok dengan teman sepelayanan yang lain? Akhirnya kita mulai berpikir, mulai itu Injil dengan kekuatannya mulai merambah, meresapi dalam hati kita, merembesi dalam hati kita, masuk dalam hati kita, mengubahkan kehidupan kita. Itu mulain. Awalnya sakit, tapi lama-kelamaan kalau kita terus buka hati, kalau kita terus renungkan Injil dalam kehidupan kita, percayalah Injil has a power in your life. Sanggup mengubahkan kehidupanmu. Satu kali di komselku, itu ada satu anggota komsel yang setelah mendengarkan khotbah, dia mulai merenung. Dia sudah mulai menerima firman Tuhan tersebut, dia merenung, dia simpan dalam hati. Dan waktu kami sharing-sharing tentang ya khotbah yang baru saja kami dengar, ada dorongan dalam hatinya untuk mengampuni seseorang yang selama ini dia sebel banget. Dia tidak memiliki alasan untuk mengampuni orang tersebut. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia berespon. Dan dia ngomong, waktu di komsel dia ngomong gini, kayaknya aku akan ngambil keputusan untuk mengampuni orang tersebut. Bukan hanya mengampuni orang tersebut, tetapi dia
mulai membangun hubungan dengan orang tersebut. Beberapa waktu lalu aku coba cross check dengan orang terdekatnya dia. Dan aku tanya, gimana? Progresnya gimana? Benar dilakoni. Benar-benar dijalani. Dia mengampuni dan dia membangun hubungan. Siapa yang bekerja dalam kehidupannya? Bukan pengkhotbah yang pada saat itu berkhotbah. Aku lupa siapa yang berkhotbah pada waktu itu. Tetapi Roh Kudus dalam kehidupannya dan Injil yang dia dengar itu memiliki kekuatan penuh dalam kehidupannya. Dan akhirnya mulai ada kesembuhan, mulai ada pemulihan. Ya kan? 5 hal tadi. Dia bisa bertumbuh dalam perbuatan baik. Ya kan? Bertumbuh dalam perbuatan baik. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dan dia terus mengerjakan karya keselamatannya dalam kehidupan kita. Dia akan terus menguduskan kehidupanmu. Dia akan terus membawamu hidup di dalam kebenaran. Dan caranya supaya gospel power itu bisa terus nyata dalam kehidupan kita. Gospel power itu yang membawa kita untuk selalu mengkalibrasi hati kita. Itu ada mesinnya. Cara mesinnya gimana sih aplikasinya? Kita doa. The gospel engine, prayer is a gospel engine. Mesin di mana kita benar-benar bisa mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Cara doanya gini, bukan cara doanya bukan kayak gini lagi. Tuhan, kasih aku ketekunan, kasih aku kesabaran. Enggak, datang aja sama Tuhan. Aku gak bisa sabar Tuhan. Dia terlalu menyakitkan hatiku. Aku gak bisa tekun Tuhan. Ini terlalu berat dalam kehidupanku. Aku gak bisa bertumbuh dalam perbuatan baik. Terlalu capek aku untuk berbuat baik lagi kepada dia. Tidak selalu siapapun ya, keluarga kalian, orang tua kalian, saudara kalian, siapapun yang berhubungan dengan kalian. Yang akhirnya begitu menyebalkan kehidupan kita. Datang sama Tuhan. Berdoa. Ini bukan klise, tapi justru ketika kita berdoa, kuasa Injil benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita meletakkan semua kekhawatiran kita, kelemahan kita. Kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, ini adalah sebuah bukti bahwa kita ini lemah dan Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan menyerancangkan karya keselamatan melalui karya salib dan kebangkitan Kristus? Maka dia juga akan terus menuntun kita untuk hidup dalam karya keselamatan. Yang harus selalu ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita terus hidup di dalam kehendak Allah. Sampai kapanpun kelemahan akan selalu ada. So, sampaikan lewat doa kepada Tuhan. Mengapa saya begitu menekankan doa dalam pertumbuhan iman kita? Kita baca bagian yang terakhir. Ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jelas sekali dituliskan bahwa Tuhan yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. It's so powerful, it's so wonderful. Hanya dia yang sanggup melepaskan kita, melepaskan setiap ikatan dalam kehidupan kita. Melepaskan kita dari setiap kelemahan kehidupan kita. Hanya dia yang sanggup. Dengan kita berdoa kita menyatakan, Tuhan aku gak sanggup, hanya Engkau yang sanggup. Hari ini engkau mungkin sudah dengar tentang Injil. Engkau sudah tahu, engkau sudah dibukakan bahwa apa yang kau lakukan selama ini tidak benar. Itu mendukakan hati Tuhan. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu benar-benar sama sekali tidak mendatangkan perkenanan Tuhan dalam kehidupanmu. Kau mungkin tahu tentang itu. Kita tahu tentang itu. Kita seringkali mendengar tentang Injil. Kita bisa mengulang khotbah apa yang ada di sini. Tapi tetap kita tidak sanggup untuk lepas dari setiap ikatan yang ada dalam kehidupanmu. Hari ini datang ke Tuhan. Dia bukan Allah yang membiarkan kita, bukan hanya sekedar dia mati di atas kayu salib dan dia membiarkan kita.
berjalan sendiri. Ruben kemarin ngomong seperti ini kan. Everything we do is nothing without his love. Hey, kasihnya itu nyata dalam kehidupan kita. Sanggup memulihkan keadaan kita. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini. Keadaan apapun. Tidak ada keadaan yang terlalu hancur yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada jurang yang terlalu dalam yang Tuhan tidak bisa gapai. Dimanapun jurangmu hari ini, Tuhan ada di sana. Tuhan mau nolong dan mengangkat engkau. Dimanapun kehancuranmu, Tuhan ada di sana. Dia penjunan yang ajaib. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Datang pada Tuhan dan doa, nyatakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Datang pada Tuhan. Hari ini, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu pergumulan apa yang ada dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa pergumulan, beberapa ikatan yang kau jengah dengan itu. Kau tahu kebenarannya, tapi kau selalu kalah. You living in sin. Kau bukan cuma struggle dengan dosa tersebut, tetapi kamu hidup di dalam dosa tersebut. Kau terlalu mengasihani dirimu sendiri. Kau ngerasa bahwa tidak ada orang yang peduli dalam kehidupanmu. Engkau merasa engkau hidup dalam keterpurukanmu. Tapi hari ini kabar baiknya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu. Maut dia sudah kalahkan. Pengampunan dosa, hal yang terpaling akut dalam kehidupan kita, sudah dia selesaikan. Hari ini, siapapun engkau, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang ke kakinya. Berdoa, Tuhan ini aku dengan segala kelemahanku. Semua tundukkan kepala. Semua tundukkan kepala. Saya selesai. Saya yakin dan percaya. Tuhan terus bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan.